Halo guys, di sini sekarang ada TV 160 generasi ke-7 V-by-1 dan LVDS HDMI converter. Nah, pada video kali ini saya akan me-backup firmware dari alat ini. Ini akan saya backup file firmware-nya. Untuk cara bongkarnya cukup gampang, ini tinggal dibuka saja 4 baut seperti ini. Ini yang ada di pinggir, ini ada 4 baut. Lalu ini tinggal digeser ke sana, sini gesernya, karena di sini ada soket converter, di sini ada soket jack DC, di sini ada soket HDMI. Maka ini nanti setelah dibuka bautnya 4 pinggir ini, maka ini digeser ke sini, ke pojok sini arahnya. Oke, seperti itu. Ini akan saya bongkar dulu. Oke, ini sekarang sudah saya bongkar. Di sini untuk proses membongkarnya harap diperhatikan dan hati-hati, karena di sini ada kabel LVDS yang sangat tipis. Nah, ini kalau tidak hati-hati ini bisa saja menjadi sobek ini, dan ini kalau sobek ya susah karena jalurnya ini sangat kecil-kecil sekali. Dan terus terang saya ini tidak sanggup kalau harus menyambung ulang jalur yang sangat kecil-kecil sekali seperti ini 0,5 mili. Biasanya yang telaten seperti ini adalah teknisi HP yang berpengalaman. Terkadang ada juga yang telaten nyambung jalur kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti inilah bagian dalamnya. Dan di sini ini di dalamnya ada 4 baut, ini dilepas. Dan untuk mesinnya atau mainboardnya seperti ini. Ini ada jack DC in. Di sini ada HDMI output. Ini ada untuk soket LVDS converter masuk ke sini. Dan ini ada untuk soket V-by-1. Ini soket ke display LCD-nya yang ini. Di sini ada IC untuk input interface, ini dari T-Hine untuk kode IC-nya. Ini THCV226, dan di sini ada IC chip utamanya, yaitu ini produk dari Xilinx Arctic 7 XCT A35T. Nah, ini dia produksi Taiwan. Dan kesini dulu, di sini ada IC Lattice. Ini adalah IC untuk HDMI output. Untuk kode IC-nya ini STI 9022 ACNO. Dan ini di sini ini ada IC memorinya, IC SPI Flash Programmer. Nah, oke. Ini dia kodenya 25K03213E40. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini berada di U11 dengan kapasitasnya ini adalah 4 MB 3,3 volt. Oke, dan sekarang untuk IC-nya ini IC-nya ini akan saya lepas dulu.
Oke, ini IC-nya sudah saya lepas. Nah, ini dia IC-nya. Ini sudah saya lepas. Dan ini mainboardnya tadi IC-nya posisinya berada di sini di U11. Dan untuk data yang perlu difoto, data foto yang diperlukan yaitu mulai dari nah ini pertama ini difoto dari depan, ini difoto dari depan dan dari belakang. Selanjutnya untuk mainboardnya ini juga difoto bolak-balik. Nah ini foto bolak-balik depan dan belakang. Nah ini lalu ini IC CPU-nya ini juga perlu difoto, lalu IC memorinya ini perlu difoto, dan IC lainnya ini difoto juga untuk lebih melengkapi, IC RAM ataupun IC DC converternya ini. Lalu model panelnya, nah ini dia model panel, ini juga perlu difoto. Nah oke, selanjutnya IC-nya ini saya pasang dulu di alat programmer. Oke, IC-nya sudah saya pasang di alat programmer, dan sekarang selanjutnya menuju ke komputer untuk melakukan backup file firmware dari IC-nya ini. Secara profesional, bekerja secara profesional. Iko Loyola, spesialis programmer IC memori, adalah solusi untuk terisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Oke guys, ini untuk proses backup file firmware-nya ini sudah selesai, dan sekarang file firmware-nya ini sudah tersimpan di komputer. Nah,
Jadi suatu saat apabila terjadi kendala pada alatnya ini konverter, ini misalnya terjadi kendala pada bagian firmware-nya, maka ini sudah tidak perlu khawatir lagi, sudah bisa langsung diprogram ulang firmware-nya. Ataupun mungkin teman-teman memiliki alat seperti ini yang kebetulan rusak bagian firmware-nya, terkendala bagian firmware-nya, IC memorinya, maka bisa memesan ke Pikom Lodaya Blitar. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan ilmu. Ayo terus bantu dukung channel ini, channel YouTube Pikom Lodaya Blitar, dengan cara klik like, subscribe, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya bisa mengetahuinya. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.